Selamat sore saudara sekalian, selamat hari Natal. Waktu kita memaknai ini kalender gereja dengan benar dan bukan secara superstitious, tapi kita mendapatkan makna yang sesungguhnya, itu bisa menjadi satu yang meaningful ya saya di dalam kehidupan kita. Sudah melihat di dalam konteks ini pelayanan Paulus, ada orang yang berpendapat satu hari lebih baik daripada hari yang lain ya. Mereka memelihara ini hari-hari tertentu memperingati dan sebagainya. Kalau boleh diterjemahkan dalam konteks modern yaitu kalender gereja gitu misalnya ya. Tapi ada yang menganggap semua hari sama saja. Ya, yang menarik di dalam perkataan Paulus dikatakan hendaklah setiap orang masing-masing yakin dengan dirinya ya. Bukan dia bilang yang memelihara hari-hari tertentu itu salah gitu ya, yang merayakan Natal itu salah atau yang mengatakan yang enggak merayakan itu yang salah gitu ya. Tidak, itu bagi Paulus adalah hal yang relatif ya saya, bukan hal yang substansial gitu. So dalam kaitan ini juga saya kita mau merenungkan di hari Natal ini ya. Tadi sudah membaca sebenarnya khotbah ayat firman Tuhan yang akan dikhotbahkan, yaitu dari Kolose pasal yang kedua ya. Kolose pasal yang kedua. Tadi kita sudah baca dari ayat 2 sampai dengan mungkin ayat 10 ya. Kita membaca sekali lagi tapi enggak sepanjang itu. Kita membaca dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Ayat 6 sampai dengan ke-9. Terutama dengan penekanan ayat yang ke-9 ya. Saya baca 6, 7 terlebih dahulu, sudah membaca dengan 8 dan 9. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 9. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara membaca bersama-sama ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Kita membaca sekali lagi ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Mari kita masuk dalam doa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Saudara mendoakan orang di sekitar saudara, di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan di hari Natal yang kami peringati cukup rutin tahun demi tahun. Sepertinya juga dengan berita yang sama. Tapi kami berharap pada sore hari ini kami sekali lagi dibuat kagum dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam Kristus. Bahkan bagi gereja Tuhan, kami berdoa supaya perenungan ini berasal dari Tuhan, memberi segala kemuliaan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan mempertumbuhkan kehidupan kami semakin mengasihi Kristus, semakin menyadari keagungan dan kemuliaan Kristus, dan kehidupan kami boleh terus bertumbuh karena kami berakar dan kami dibangun di dalam Kristus. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan berkati setiap daripada kami yang mendengarkan. Berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan peringatan perayaan Natal ini tidak percuma, tidak sia-sia, dan bukan menjadi satu rutinitas kosong, tapi sekali lagi kami boleh berjumpa dengan Engkau yang menjumpai kami sebagai umat Tuhan, komunitas yang percaya, menjumpai kami pribadi demi pribadi, dan membawa kami ke dalam hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sudah, ini satu tema ayat kita ambil dari ini ya, perenungan pilihan ayat-ayat yang dikhotbahkan Natal ya. Biasanya kita sering mengkhotbahkan dari Lukas ya, dari Matius. Memang dua itu yang ada cerita narasi Natal ya. Even Yohanes very philosophical, ditarik sampai kepada teologi penciptaan yang nggak terlalu ada cerita Natal, meskipun bukan nggak ada ayat-ayat yang allude to Natal. Tapi apalagi ayat seperti ini ya, ayat seperti Kolose gini ya. Tapi bukan nggak ada kaitannya sih dengan Natal ya.
Memang sudah kalau kita membaca secara konteks profil teologi Kolose di sini ya, memang nggak direct bicara tentang Natal, ini bicara tentang Kristus bukan hanya tentang kelahirannya, tapi terutama ayat ke-9 itu boleh ya, terutama kita kaitkan dengan Natal. Di dalam Dia, di dalam Kristus berdiam secara jasmania ya, dengan penekanan bodily somatikos, bodily jasmania ya, ditekankan ini aspek fisik ini ya, even aspek material katakanlah ya. Tubuh ya, seluruh kepenuhan kealahan di dalam Dia berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Paradoks ya, kalau orang-orang reform itu bukan tanpa kritik, mereka ada satu istilah yang terkenal gitu ya, yang oleh orang-orang Lutheran dijuluki dengan satu istilah sindiran namanya extra Calvinistikum gitu ya, extra Calvinistikum. Apa itu ya? Yaitu pandangan tentang ini ya, dua natur Kristus itu. Again, ini lumayan rumit ya sebetulnya di dalam perdebatan Kristologi. Jadi tubuh itu kan terbatas ya. Tubuh itu kan nggak maha hadir ya. Kita percaya natur ya. Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus ya, secara natur manusia, nah itu kan memang terbatas, betul kan ya? Waktu Yesus ada di Yerusalem secara natur manusia, ya dia pasti nggak ada di Jakarta atau apapun namanya ya waktu itu gitu. Gak ada pasti gitu. Memang dia ada di sana kan, terbatas di sana. Waktu dia bayi, ya dia terbatas itu sebagai bayi itu ya. Dia bukan ada sekaligus di istana Herodes, terus ada juga di tempat-tempat. Ya tidak, dia adanya di situ, di Bethlehem itu. Tetapi kita tahu ya, paradoxically Kristus secara natur ilahina ya, itu maha hadir. Ya. Dia maha hadir. Dan waktu dia berada di dalam dunia kan pasti dia tidak kehilangan kealahan ya kan ya, tidak gitu, nggak mungkin dia kehilangan keilahian ya kan, dia tetap sepenuhnya ilahi. Lalu bagaimana tuh? Ini memang paradoks ya, sulit ya, bukan tanpa bahaya merenungkan seperti ini. Tetapi di dalam pemikiran dari ini ya, sebagian dari orang reform itu indeed sudah bisa membaca ini di dalam Heidelberg Katekismus termasuk gitu ya. Jadi ada yang ekstra ya, meluap keluar. Di dalam keterbatasan secara jasmani ya, memang Yesus hadir di situ dan hanya di situ ya. Tapi menurut natur keilahiannya, itu yang terbatas ini nggak bisa menampung yang tidak terbatas. Sehingga ada yang meluap keluar ya, itu namanya pandangan ekstra. Ekstra gitu. Ya orang Lutheran waktu mengatakan kalimat seperti ini, mereka menyindir ya, ini gimana sih teologi kok kayak gini gitu ya, sekaligus terbatas nggak terbatas gitu. Mungkin terus bisa dikritik ya, terusin saja, mati dan nggak mati, maha tahu nggak maha tahu. Memang bukan nggak ada bahaya ya, membenturkan kedua natur secara paradoksikal seperti ini. Memang sandungan di dalam inkarnasi kan sebetulnya itu ya, karena kalau orang nggak bisa mengertinya di dalam pribadi Yesus, kita akan masuk ke dalam kontradiksi yang nggak habis-habis gitu. Tetapi justru itulah misteri inkarnasi, misteri Natal, misteri inkarnasi Kristus sendiri ya. Bagaimana kepenuhan Allah itu ya, yang penuh ya, yang luas itu, yang nggak terbatas itu kok bisa berdiam secara jasmaniah lagi ya di dalam Kristus bayi yang terbatas itu. Gimana saya mengerti ini gitu? Mana bisa ya kepenuhan Allah itu dikandung atau berdiam ya, di dalam satu bayi yang kecil ini kan absurd ya bicara seperti ini. Bayi ini yang even masih membutuhkan pertolongan orang tuanya, mesti disuapin ya. Nggak ada cerita-cerita ajaib seperti kayak bayi Yesus mengangkat truk. Apa itu kan Superman ya, saya bukan cerita bayi Yesus kayaknya gitu. Nggak ada cerita-cerita seperti itu, nggak ada cerita-cerita bayi Yesus melakukan apa mujizat waktu dia baru umur 1 tahun, kan nggak ada ya saya. Normal ya, betul-betul normal seperti bayi bagaimana adanya. Tetapi terus kemudian dikatakan seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam Dia. Apa sih artinya ini ya, saya? Kalimat ini apa artinya? Ya, kita tarik mundur ya, saya. Penulis dari surat Kolose ini ya, entah Paulus atau siapapun dia, assume ya bahwa jemaat di Kolose ini telah menerima Kristus Yesus ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi ini bicara kepada orang-orang percaya ya. Ini bukan bicara kepada orang-orang yang belum percaya ya. Ini bicara kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus Yesus. Nah, tetapi persoalan pertama sudah terjadi di sini ya. Ini kita bisa ada gap pengertian ya dalam arti menerima Kristus Yesus itu apa gitu ya. Khususnya setelah reduksi penginjilan ala modern ya.
terima Yesus, angkat tangan, stay where you are. Saya akan mendoakan kamu dan saudara akan diberkati. Seperti kita baru bahas ya di dalam pertemuan PA Rabu yang lalu ya. Groaning in the altar itu sudah nggak ada saya. Raven Hill bilang inilah easy beliefism. Easy beliefism. Sudah menerima Yesus? Sudah pernah angkat tangan kok. Yesus sudah di dalam hati, beres, mati pasti masuk surga. Karena sudah pernah itu gerakan angkat tangan kayak begini itu sudah pernah. Tetapi pengertian menerima Yesus Kristus di dalam zamannya Paulus kayaknya bukan itu, saya bukan gitu. Bukan model kayak begini, bukan gitu. Seperti pendeta Stephen Tong ya pernah mengkhotbahkan, orang seringkali salah mengerti. Barang siapa mengaku dengan mulut dia diselamatkan. Oh ya tinggal ngomong aja ya, gampang ya ternyata kekristenan gitu. Sebut saja nama Yesus, ngomong saja, diselamatkan langsung gitu. Padahal orang pada waktu itu, waktu mengaku dengan mulutnya, itu taruhannya adalah kepalanya bisa melayang. Waktu angkat tangan gitu, not even tangannya yang bisa melayang, kepalanya yang bisa melayang. Tapi orang pikir asal ngomong saja gitu ya, sebut saja nama Yesus, sebut, kamu diselamatkan. Kayaknya bukan itu deh maksudnya Alkitab itu. Menerima Kristus Yesus itu apa artinya? Gitu. Makanya di sini terus kemudian Paulus menyambung, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tanda orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus itu hidupnya tetap di dalam Kristus. Ada yang nggak tetap ternyata, tapi seperti seolah menerima Kristus Yesus bisa saja gitu. Ada orang yang segera percaya, segera murtad juga. Ada orang-orang yang Yohanes, ya presbiter Yohanes mengatakan tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan bersama dengan kita. Kenyataannya tidak. Kamu sesesionis itu ya, mereka keluar itu. Mereka nggak sungguh-sungguh termasuk pada kita, tapi pernah bersama-sama dengan komunitasnya Yohanes. Ya. Siapa itu saya? Orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus, yaitu orang-orang yang hidupnya itu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, saya needless to say, ini adalah bahasa lokal kan, saya ini bisa bahasa spasial gitu, ini bahasa tempat kan sebetulnya waktu dikatakan di sini, tetap di dalam Dia. Ada gambaran lokalitas di sini ya, dan ini berperang dengan yang di luar Kristus. Dan yang menulis seperti ini ya, saya bukan hanya Paulus, tapi juga penulis-penulis yang lain di dalam Perjanjian Baru. Yohanes juga menggunakan gambaran ini. Di dalam Dia ya. Di luar aku kamu tidak dapat berdoa. Jadi ada di dalam, ada di luar itu. Tanda bahwa orang sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus di dalam kehidupannya, itu dia tetap di dalam Dia. Meaning ya saya, ada temptation, ada pencobaan untuk enggak selalu tetap di dalam Kristus. Ada komentari menerjemahkan, sebetulnya ini yang dikatakan sederhana ya, remain where you are. Remain where you are. Tetaplah di situ gitu, di dalam Kristus. Conduct your lives as incorporated in Him. Tingkah lakumu semuanya, kehidupanmu itu seperti ya, sebagaimana kamu memang ada di dalam Dia, dicangkokkan di dalam Dia. Remain where you are. Sudah waktu kita bicara tentang remain where you are, kedengaran seperti kok kayak statis gitu ya, statis. Jadi tetap di situ gitu ya, nggak boleh ada pergerakan dong ini apa? Ini terkurung dong berarti gitu ya, nggak boleh banyak gerak atau bagaimana? Gambarnya jelas bukan itu ya, karena itu juga kita membaca di dalam bagian selanjutnya ada aspek dinamika di sini. Waktu Paulus menulis hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Waktu bicara tentang tetap di dalam Dia ya, itu berarti satu gambaran kesetiaan, covenantal faithfulness. Perhaps kita juga bisa pinjam bahasa Tritunggal, perikoretik ya. Seperti Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, demikian juga Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus ya. Bahasa perikorese ya, doktrin Tritunggal. Tetapi juga ada gambaran yang dinamis ya. Maksudnya untuk menyatakan bahwa ayat 6 ini sama sekali bukan konsep statis ya, bukan gitu. Waktu dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ini bukan ketidakbergerakan ya, bukan gitu. Ini bukan satu gambaran yang terkurung, nggak bisa kemana-mana gitu ya, tapi ini gambaran justru menghayati tadi loh saya. Kenapa hidup itu tetap di dalam Kristus ya? Karena di dalam Kristus itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan sehingga kita nggak membutuhkan yang lain lagi gitu.
Orang yang nggak tahan untuk berada di dalam Kristus, ya, itu pasti nggak mengerti bahwa di dalam Kristus itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Waktu bicara tentang kepenuhan kealahan, sudah mengerti ya, ini istilah kepenuhan kealahan, fullness, ya, kepenuhan ya. Sudah pernah lihat gambaran ini ya, apa itu bumi yang dibandingkan dengan matahari skalanya ya, sudah pernah lihat kan ya, terus matahari ada, ternyata matahari juga bukan bintang yang paling besar kan, ada bintang yang lebih besar lagi ya, matahari kelihatan seperti kayak kerdil gitu. Lalu ternyata ini juga ada yang lebih besar lagi yang bandingin ini, cuma ini kelihatan kerdil ya. Padahal ini dibandingin matahari juga, dan kalau matahari banding bumi, lalu bumi dibanding saudara dan saya ya, lebih kecil lagi gitu. Unending seperti perbandingannya ya. Lalu kita speechless melihat keluasan alam semesta, itu pun juga belum seluruh alam semesta kan ya. Baru yang diketahui oleh manusia, perbandingannya itu sebegitu insignifikan ya bumi ini ya. Kelapa Gading apalagi gitu. Satu titik yang bahkan sudah pelan sekali masih kegedean gitu ya, dropnya masih kegedean, harus lebih kecil daripada itu. Memang totally insignificant. Ini bicara tentang alam semesta ya, saya baru bicara tentang alam semesta yang luas, belum bicara tentang kepenuhan kealahan, kepenuhan kealahan yang jauh lebih luas ya, daripada alam semesta pasti ya. Yang alam semesta yang diciptakan ini pasti nggak bisa banding dengan kepenuhan kealahan. And yet kepenuhan kealahan ini berdiam di dalam satu pribadi yang namanya Kristus itu, secara jasmania lagi ya. Bagaimana ya mengerti hal ini? Tapi tadi kita mengatakan justru kalau orang mengerti ini, kita nggak ada kebutuhan yang lain lagi. Betul-betul, literally nggak ada kebutuhan di luar Kristus itu nggak ada perlunya. Apa ya mau lebih luas daripada kepenuhan Allah itu? Apa yang bisa lebih besar ya daripada kepenuhan kealahan? Nggak ada, benar-benar nggak ada. Itu yang paling klimaks. Dan itu ada di dalam Kristus, berdiam di dalam Kristus. Tetapi orang masih mau berada di luar Kristus. Dia cari apa sih sebetulnya di dalam kehidupan ini? Maka Paulus mengingatkan, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Ini orang-orang yang nggak puas ya, dengan Kristus. Orang-orang nggak bisa melihat paradoks, ya, kepenuhan kealahan di dalam keterbatasan ini, nggak bisa melihat paradoks ini. Buat mereka Kristus itu kurang, harus ditambah sesuatu yang lain, harus ada plusnya gitu. Kadang-kadang di dalam gereja pun juga bisa nggak cukup Kristus ya, harus ada plus yang lain ya, sehingga kalau gereja cuma percaya Kristus kurang unik, kurang. Mesti ada plus sesuatu yang lain yang membedakan kita dengan gereja yang lain. What can be more ya daripada Kristus coba? Apa sih? Saudara kira-kira ini ya, kira-kira ini ya. Kalau saudara mau digambarkan orang reform itu seperti apa sih gitu? Saudara kepingin digambarkan seperti apa ya? Ini kalau ada orang lain, orang reform itu seperti apa? Saudara mengharapkan itu digambarkan seperti apa? Oh, orang reform itu biasanya sih smart gitu misalnya. Wah, smart gitu. Jangan-jangan ini filsafat yang kosong, yang palsu, yang secara tradisi seperti kayak image-nya dibikin seperti itu ya. Tapi komentari mengatakan devoid of substance. Devoid of substance, nggak mempertumbuhkan, nggak kemana-mana. Orang reform yang etos kerjanya bagus gitu ya, tidurnya minimum gitu misalnya ya, itu orang reform gitu. Betul itu gambarannya gitu. Substansinya ada di sana gitu. Orang reform kalau kebaktian nyanyi lagunya temponya cepet gitu. Ada tradisi-tradisi yang dibangun ya, terus kemudian jadi semacam dekorasi ya sebetulnya. Sedikit mirip seperti pohon Natal ini gitu. Tapi terus kemudian kehidupan kita, spiritualitas kita juga lebih ngikutin dekorasi itu ya daripada yang substansial gitu. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh. Ada tradisinya di sini, ini bukan baru kemarin dulu ya, bukan. Menurut ajaran turun-temurun, ini sudah dibangun ini ya modelnya. Patternnya itu sudah kelihatan gitu. Oke, nggak ada yang salah, saudara. Kita semua ya ada bias-bias seperti itulah ya. Saudara orang dari tempat mana gitu. Kita dibesarkan dari latar belakang keluarga seperti apa ya. Kita dari ras apa bahkan. Selalu ada bias itu kan saudara. Ada bias kultur ya. Ada bias kebudayaan, bias temperamen ya, bias biografi, bias kebudayaan keluarga dan seterusnya. Ya sebetulnya sih nggak terlalu salah, memang sih semua orang ada bias seperti itu. Tetapi yang menjadi persoalan di sini ya,
Tetapi tidak menurut Kristus. Ini loh saya, yang terakhir ini yang persoalan gitu. Tetapi tidak menurut Kristus. Dan gak sadar, kalau sudah gak menurut Kristus itu gak sadar gitu. Gak peka ya. Lalu kenapa ya saya ini bisa ada tambahan seperti ini ya. Kalau di dalam konteks Kolose ada orang yang beribadah seperti menyembah malaikat dan sebagainya, terus kemudian ada yang memperhatikan hari-hari tertentu dan sebagainya. Waduh, jadi rumit sekali ya saya ini persoalannya gitu. Filsafat yang kosong, yang palsu menurut ajaran turun-temurun, menurut roh-roh dunia, elemen-elemen yang disembah ya sudah tahu ada teori itu kan ya, dunia ini sebenarnya substansi apa, water, udara atau apa, ada yang variasi 4, ada yang variasi 5 dan sebagainya. Lalu sibuk ngurusin hal-hal seperti itu ya, dan tidak menurut Kristus. Poinnya adalah Paulus mau mengingatkan hati-hati ya dengan kehidupan yang Kristus itu nggak cukup lagi gitu. Jadi orang Kristen sih orang Kristen, tetapi gitu ya, ada tetapi nih, ada tambahan sesuatu yang lain lagi. Gitu. Ada plus di belakangnya ya, sesuatu yang seperti kayak kita mesti dapat ini keunikan ini. Kalau nggak dapat keunikan ini ya, seperti kayak kurang lah. Identitas kita nggak terlalu jelas. Identitas ya. Identitas kita dibangun di mana ya sebetulnya itu. Again kalau ternyata ya orang tanah ya mau menggambarkan gereja kita, saudara kepingin digambarkan seperti apa ya? Eberhard Busch ya itu seorang ini ya teolog historical ya. Dia pernah ini tulis tentang confession atau reform catechism ya waktu dipelajari. Coba katakan itu ya, katakan apa sih yang diajarkan di dalam teologi reform tentang kepercayaan? Lalu dikatakan, ya Yesus Kristus adalah Tuhan, dua natur, ya, juru selamat dan sebagainya. Kurang unik itu, kurang unik. Jadi mesti tambah apa lagi ya, ekstra Calvinistikum itu tadi gitu ya, yang nggak bisa diterima oleh yang lain. Nah ini baru benar-benar unik gitu. Seperti kita merasa malu ya kalau kita ketemu dengan Kristus yang sama yang dikenal oleh orang-orang yang lain. Karena seperti kayak harus ada sesuatu yang lebih unik lagi gitu. Hati-hati ya hati-hati ya. Kalau orang lain misalnya menggambarkan apa sih yang dicari ya di dalam komunitas Kristen, misalnya jawabannya ternyata adalah kasih, damai sejahtera, sukacita. Terus kita bilang, kurang dong, itu kan sudah biasa, itu mah terlalu universal untuk kekristenan gitu. Kita masih ada sesuatu yang lain, yang lebih daripada buah roh. Hati-hati ya hati-hati loh. Ya ini ya problem di dalam Kolose gitu. Seperti melihat Kristus itu nggak cukup ya, harus ada plus sesuatu yang lain. And perhaps subtle masuknya gitu. Menjadi semacam keunikan yang ya mungkin nggak harus salah ya, nggak harus salah, nggak harus keliru, tetapi ya akhirnya distracting kita dari Kristus. Urusannya apa Urusan identitas, identity politics. Kita masih bisa dibedakan daripada yang lain. Sudah, kalau di dalam Kolose ya, identitas itu adalah dengan kita berakar di dalam Kristus. Lagi-lagi ke sana lagi. Rootedness itu bicara tentang identitas itu sebetulnya. Tapi rootedness kemana pertanyaannya kan ya? Tentu saja gitu. Pertanyaannya di mana? Rootedness itu memang ada urusannya dengan identitas. Tapi pertanyaan identitas itu dibangun di dalam apa atau di dalam siapa gitu. Bagaimana kita menekankan identitas atau pertanyaannya ya, identitas itu sesuatu yang kita perlu tekankan, pamerkan, atau simply sesuatu yang sudah di-assume karena kita memang telah menerima Yesus Kristus, ya anyway, identitas juga sudah beres gitu. Atau kita mesti terus berjuang untuk identitas, ya alias selalu krisis identitas yang nggak pernah selesai gitu. Yesus by the way, saya dicobai di dalam urusan identitas ya, seperti kita sudah pernah mengkhotbahkan, ini sedikit kaleidoskop saya khotbah terakhir. Jikalau engkau adalah anak Allah, ya. Jikalau engkau anak Allah, lakukan ini ya. Untung ya Yesus nggak tertarik untuk membuktikan dirinya anak Allah. Kalau nggak Yesus juga krisis identitas ya. Kurang ajar, dikira saya nggak bisa rupa ini batu jadi roti. Kamu pun tak jadiin roti juga bisa sekarang juga gitu. Main-main sama saya, Yesus terchallenge, terprovok. Bubarlah saya cerita Injil gitu.
Semuanya jadi lain ceritanya ya, karena Yesus adalah seorang yang ternyata digoyang-goyang identitasnya. Terprovok gitu. Identitas Yesus sudah beres waktu Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Sudah selesai. Gak ada kritik, gak ada yang perlu dibuktiin lagi. Selesai, itu sudah selesai. Sudah enough ya. Sufficiency the pronounce dari Bapa. Itu cukup saya, cukup itu. Berakar di dalam dia ya, bukan berakar di dalam yang lain. So, ini kan life metaphor ya. Kenapa sih penting berakar ya? So, berakar bisa dijelaskan dengan berbagai macam nuansa ya. So, ya. Ada yang menjelaskan ya kalau berakar itu seperti pohon ya. Pendeta Stephen Tong menjelaskan seperti itu ya, nggak gampang kena badai ya. Nggak gampang diombang-ambingkan karena berakar ya, rooted itu namanya itu. Ada gambaran kekuatan ya. Tapi berakar so, ya, kita juga bisa mengaitkan di dalam nuansa yang lain dengan gambaran seperti yang dibicarakan parable ini ya, penabur itu. Kalau kita nggak berakar di dalam Kristus, kita akan berakar di dalam yang lain. Karena manusia itu memang perlu identitas. Identitas itu salah satu kebutuhan yang paling dasar. Entah dia krisis atau nggak krisis ya, orang itu perlu identitas. Keunikan ya, itu sesuatu yang perlu, tentu perlu. Lalu kalau orang nggak berakar, nggak rooted di dalam Kristus, dia di dalam yang mana? Di dalam yang lain. Sudah itu orang Yahudi ya, orang Yahudi itu dimanapun mereka berada di Eropa, di Amerika, dimanapun cuma di sini agak jarang aja ya. Begitu mereka preserve ya, mereka punya identitas Jewishness itu nggak bisa dilepas ya. Mereka very very rooted di dalam Jewishness mereka. Saya pernah dengar cerita ini ya, orang Chinese tinggal di Jepang ya. Kamu belajar bahasa Jepang, berani juga ya dia, dan dia dagang di sana. Lalu dia dagang, gimana dong dagang? Ini di Jepang loh. Kamu belajar bahasa Jepang. Lah terus orang belanja gimana? Orang belanja mesti belajar bahasa Chinese. Wah keren juga ya kayak gini ya. Saya bakal pelayanan di Berlin. Berlin itu kota internasional saya itu kadang pergi ke kafe. Kita ngomong bahasa Jerman. Dia nggak bisa bahasa Jerman. Lalu dia jawab dengan bahasa Inggris. Dia bilang dia bahasa Inggris. Lu ini kerja di mana ya sebetulnya? Nggak mau belajar bahasa Jerman, rootedness itu ya, rootedness. Tapi rootedness di mana? Rootedness di dalam apa? Kalau di dalam Kolose, ini rootedness berakar, ini di dalam Kristus. Tadi itu saya joke ya, contoh-contoh itu. Tapi yang lebih serius ya adalah di dalam parable penabur itu ya. Kalau nggak berakar di dalam Kristus, benih yang nggak berakar ya, itu disapu, nggak bertumbuh. Akhirnya orang nggak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya. Karena dia berakar di dalam yang lain. Berakar di dalam kekhawatiran. Persoalan hidup. Persoalan hidup selalu lebih besar daripada Kristus. Di dalam Kristus dia nggak mendapatkan kepenuhan kealahan. Nggak ada di sana. Kayaknya bukan di dalam Kristus. Pertama mungkin juga nggak tertarik dengan kepenuhan kealahan itu. Ya, dia tertarik dengan penyelesaian problema kehidupannya. Lalu Yesus mengatakan orang yang terus ini ya, terjerat oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, gak bertumbuh ya. Akhirnya benih itu tercekik. Masih ngomongin akar sih ya. Kayaknya memang susah ya untuk menjadi manusia yang gak berakar itu susah gitu. Ini masalahnya bukan cuma against kontra superficiality ya, superficial Christianity itu one thing kali ya. Kekristenan gak berakar, memang itu masalah. Tapi yang juga nggak kalah bermasalah bukan cuma superficiality di dalam Kristus, tetapi juga berakar di yang lain. Masalahnya kita membangun identitas dalam cerita yang lain, dan kita nggak puas dengan Kristus yang itu, harus ada tambahannya gitu ya. Memelihara keunikan-keunikan yang akhirnya entah sadar entah nggak sadar ya ditarik menjadi semacam rootedness gitu. Tetapi nggak ada rootedness yang lain juga kalau di dalam Alkitab ya Kristus ini saja. Kenapa ya? Karena di dalam Dia sudah ada kepenuhan kealahan yang nggak bisa banding dengan semua yang lain, sehingga nggak perlu ditambah dengan keunikan-keunikan yang lain. Benar-benar nggak perlu, nggak perlu. Solus Kristus itu real ya, either kita terima solus Kristus atau kita nggak terima sebetulnya gitu. Jangan cuma main di slogan, slogan itu kekristenan nggak ada artinya. Ya. Ngomongnya solus Kristus, tapi ternyata di dalam kehidupan praktek gereja ada banyak plus. Sekali lagi ya, berakar di dalam Kristus.
Seperti dikatakan di dalam satu lagu yang sederhana, sayang lagu itu sudah nggak beredar lagi ya, karena dianggap sudah terlalu kuno gitu. Saya nggak tahu apakah ada bahasa Inggris atau lagu bahasa Indonesia atau apa ya, tapi ada lagu lama saya itu dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus. Dan Yesus semuanya. Sederhana ya saya kalimatnya ya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Apa semuanya itu? Ya ini, kepenuhan kealahan. What can be more ya daripada ini? Kepenuhan kealahan itu ada di dalam Kristus. Berdiam di dalam Kristus secara jasmania, meaning in bodily form, bodily ya, ada penafsir mengatakan istilah somatikos itu ya. Sebetulnya karena bicara body ya, ini dekat sekali dengan gereja. Meaning kita juga, ini daring saya, statement kayak begini ini daring. Tapi saya persuaded theologically. Kepenuhan kealahan ya, sebagaimana berdiam di dalam Kristus sang bayi yang kecil itu ya, yang terbatas itu ya, even yang lemah itu, yang tidak berdaya. Kepenuhan kealahan ya, derivatively, yang berdiam di dalam Kristus, itu juga bisa berdiam melalui the body of Christ, the church, dengan segala keterbatasannya saya. Kepenuhan kealahan ditampung di dalam satu gereja yang terbatas ini, seperti juga bayi Yesus yang terbatas ya. Tapi ini menampung kepenuhan kealahan ya. Forget about the extra Calvinisticum, whether extra atau enggak ekstra, kita enggak terlalu tertarik sudah bicarain. Tetapi tetap dia dalam konsep paradoks ini, yang tidak terbatas itu ternyata bisa ditampung dan berdiam di dalam yang terbatas ini. Termasuk gereja saudara dan saya. Kepenuhan kealahan. Tapi pertanyaannya, ya balik lagi ya saya, benar nggak ya saya, yang menjadi keunikan kita itu adalah kepenuhan kealahan. Kalau orang masuk ya saya di gedung ini ya, saudara harap orang komen apa gitu. Wah di gereja ini saya mencicipi kepenuhan kealahan. Ya, kita blessed saya. Tapi kalau orang masuk, loh, ini net lain, itu net lain. Ya inilah saya, mirip borderline filsafat yang kosong nggak sih? Keunikan-keunikan yang sebetulnya itu tidak menurut Kristus. Ya. Saya bukan berarti mimbar nggak boleh lain, bukan saya. Ini terlalu, Paulus mengatakan, ada orang percaya hari ini lebih baik daripada yang lain, yang ini hari sama saja. Lalu bagaimana? Paulus langsung merelativisasi, itu hal nggak penting. Ya masing-masing orang yakin dengan dirinya saja begitu. Paulus nggak bilang, gini loh yang lebih cocok dengan kristologi kita adalah satu hari lebih penting daripada yang lain. Atau Paulus bilang, enggak, gini ya, saya kasih tahu yang lebih cocok dengan kristologi kita adalah semua hari sama saja. Yang bilang satu lebih baik itu ngawur, itu kayak begitu, nggak bisa dipertanggungjawabkan teologi. Tidak, Paulus nggak ngomong itu. Paulus bilang apa? Ini urusan doesn't matter. Ini urusan kagak penting kayak begini nih. Yang lebih penting itu apa? Ya ini berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia. Berakar ya, seperti kayak metafora Yohanes, termasuk juga dengan dapat nutrisi. Tinggal di dalam aku, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Literally tidak dapat berbuat apa-apa, nothing. Orang bukan nggak ada karyanya ya, orang bisa saja ada karyanya sangat produktif, sibuk dan sebagainya. Tetapi di luar Kristus, segala sesuatu yang dikerjakan di luar Kristus, Yohanes bilang itu nothing. Nothing yaitu nothing. Kalau Tuhan bilang nothing, yaitu nothing. Mau seluruh dunia bilang ini luar biasa, ya bisa tetap nothing. Kalau Tuhan bilang nothing itu nothing. Whereas berakar pakai metafor life, ya, metafor kehidupan dinamis, organis, ya, kehidupan dibangun. Ya, ini pakai ini metafor bangunan. Ini bangunan ya, bangunan konstruksi ya. Kalau di ini apa? Dunia kita sekarang orang lebih tertarik yang organis ya, lebih hidup, lebih organik ya, namanya saja organis ya, daripada konstruksi yang mati kayak begini ini apa gitu. Tapi Alkitab nggak masuk ke dalam ranking-ranking seperti ini karena masing-masing ada keindahan. Ya. Waktu pakai istilah edificatio di sini ya, dibangun. Itu memang pakai metafor konstruksi. Apa ya, ada bedanya pasti gitu ya. Meskipun kita nggak bisa membedakan secara sampai stereotipikal. Gitu. Tetapi dibangun itu kelebihannya adalah, kita pinjam sedikit Petrus ya. Kita ini batu-batu hidup ya, batu-batu hidup. Waktu dibangun itu mesti ketemu dengan batu yang lain. Ketemu dengan batu yang lain.
Whereas berakar mungkin kita bisa bicara pohon individual gitu ya. Oke, berakar, ada tempatnya berakar. Tidak ditiup angin badai, diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran dan sebagainya. Ya, itu termasuk di dalam pengertian akar. Tapi waktu kita bicara dibangun, nggak ada orang bisa dibangun sendiri gitu. Yesus terus kemudian cuma ada satu batu di atasnya gitu. Even batunya gede sekalipun gitu. Segede batu piramid. Tetap nggak menarik ya bangunan kayak begitu. Satu orang gitu. Apa-apaan Poinnya apa sih Waktu kita bicara tentang dibangun di atas dia, itu pertama tentu di atas dia bukan di atas yang lain. Tapi di dalam pembangunan yang Tuhan kerjakan, itu kita bukan satu-satunya batu ya bukan gitu. Kita ketemu dengan batu yang lain. Dan di dalam pertemuan dengan batu ya itu ada relasi, bahkan ada saling kikis mengikis ya. Memang di dalam ini ya metafor vineyard. Yesus juga bilang ada pruning kan ya, ada pemangkasan. Mirip ini ada pangkas ya, di pruning gitu. Supaya berbuah banyak. Supaya nutrisinya itu enggak kesedot oleh benalu-benalu. Ya benar sih ya, kan ada pangkas ya. Di dalam bangun juga mirip di sini ya. Batu itu ya ada yang mesti ini sudah sampai di pinggir. Ini kalau batu utuh sudah nggak cocok di sini. Kita belah jadi dua. Ya ini bisa dipatahkan jadi dua. Yang kepake cuma separuh. Ya sudah nggak apa-apa toh. Waktu bertemu dengan yang lain bisa ada gesekan. Intinya adalah waktu kita bicara tentang edifikasio bicara tentang pembangunan itu nggak mungkin tanpa kehidupan berjemaat. Saudara yang datang cuma seminggu sekali ya. Apalagi ramai cuma di Natal. Masalah ya saudara ini spiritualitas seperti ini gitu. Bagaimana orang seperti ini bisa dibangun? Atau orang yang setelah ke gereja, terus setelah itu ya pulang. Gitu. Seperti menonton ya. Menonton bioskop, menonton khotbah. Tapi nggak ada persekutuan, nggak ada kehidupan yang bertemu dengan batu-batu yang lain. Saya di Jerman beberapa waktu yang lalu ketemu satu orang, memang dia bukan orang percaya, saya bukan orang Kristen, tapi hidupnya sudah terlalu kecewa dan dia bilang, sekarang saya nggak mau peduli semua yang lain. Saya sudah kecewa sama pemerintah, kecewa dunia politikus. Ya. Saya kecewa dengan society, saya kecewa dengan teman-teman saya, tetangga, dan sebagainya. Saya kecewa. Sekarang saya cuma ada satu saja. Filosofi hidup saya cuma satu. Apa itu? Sudah saya ngurusin saya dan keluarga saya. Sudah gitu saja. Yang lain tuh bodoh amat. Gitu. Sudah nggak ada harapan sama sekali. Sudah terlalu menyakitkan. Gitu. Saya dan keluarga saya. Sudah, itu saja. Gitu. Bagaimana bisa dibangun ya seperti ini? Ya memang sih dia belum percaya ya, saya belum percaya, kita nggak bisa mengharapkan gitu. Tapi kalau ada orang Kristen berpikir seperti ini, perhaps unconsciously, ya nggak ada pembangunan, karena pembangunan itu perlu mengenal diri dari relasi di dalam jejaring relasi dengan sesama, baru kita bisa mengetahui saya ini sebetulnya mulut, mata, tangan, kaki atau hidung atau apa gitu ya. Itu pengenalan bukan satu pengenalan ansih lalu saudara bersemedi ya di gua mana atau in your theological library or whatever di mana ya, praying corner di rumah, terus saudara sebetulnya saya ini posisinya di mana gitu. Mungkin Tuhan akan tarik saudara keluar terus dicemplungin ke dalam kolam komunitas Kristen. Ya carilah dirimu itu kamu sebetulnya siapa gitu. Ketemulah dengan ikan-ikan yang lain, ketemulah dengan batu-batu yang lain, lalu kamu akan menyadari kamu itu siapa gitu. Sudah bahkan di dalam Trinitas ya, saya bukan berarti pribadi Trinitas mencari jati diri, bukan ya. Tapi anak itu disebut anak karena di dalam relasinya dengan Bapa, ini Cappadocian Fathers ya. Dia disebut anak. Jadi anak, istilah anak itu adalah istilah relasional. Dia itu disebut sang anak karena di dalam relasinya dengan Bapa dia adalah anak. Bapa itu disebut Bapa karena di dalam relasinya dengan anak dia adalah sang Bapa. Bapak itu nggak make sense kalau nggak ada anak kan ya, anak juga nggak make sense kalau nggak ada bapak, bener kan saya ini bapak tapi nggak punya anak, orang kan dia bingung juga ya maksudnya bagaimana sih orang ini? Laki-laki itu juga istilah relasional kan ya, in relation dengan perempuan dia disebut laki-laki, perempuan juga relasional, besar kecil semuanya itu istilah relasional. Tapi kita mau mengenal diri kita sendiri ya, justru bukan di dalam relasi ya. Di dalam keberbedaan yang mencuat sendiri. Ini apa ya kayak begini ini ya? Ini gambaran apa ya sebetulnya gitu?
Sudah kalau di dalam ini ya, model metafor tubuh ya, yang mencuat sendiri, itu namanya sel kanker. Itu kanker sebetulnya gitu. Ginjal, ya, liver, dan yang lain, nggak perlu mencuat kali ya, tinggal berrelasi dengan yang lain. Oh, di dalam relasi dengan ini, dia disebut liver karena fungsinya ini. Nggak perlu mencuat, nggak perlu ya. Mencuat itu apa ya? Mesti membenjol dulu gitu, baru terus kemudian jadi unik. Apa ya konsep kita tentang dibangun di atas Kristus ya? Kristus sendiri adalah fondasi itu di bawah ya, Gak ada tempat untuk mencuat ya. Sudah yang paling di bawah, yang paling diinjak itu sebetulnya ya, fondasi ya, Di dalam bangunan yang selalu dikagumi itu yang atas ya, mungkin yang lebih atas lagi, yang luar gitu. Orang sulit untuk mengagumi struktur di dalamnya ya, baja-bajanya, apalagi fondasinya itu. Paling nggak dibicarakan. Ya tapi inilah metafor yang dipakai, dibangun di atas dia, sang fondasi, lalu dibangun. Pertemuan dengan batu-batu yang lain. Mengenal diri melalui bersekutu, bukan hanya dengan Tuhan, pasti dengan Tuhan, tapi juga bersekutu dengan sesama. Ada relasi ya, relasi. Natal pun juga bicara tentang relasi ya, relasi. Yesus membuka relasi. Tapi sayang ada orang-orang yang menolak relasi dengan Yesus. Dengan tetap mau di dalam tempat yang di atas, karena mereka nggak melihat ada kepenuhan kealahan, berdiam di dalam bayi yang kecil itu. Memang mereka nggak pernah tertarik dengan kepenuhan kealahan. Jadi relasi yang dibuka itu ya, akhirnya ditutup sendiri oleh orang-orang seperti Herodes, seperti ahli-ahli Taurat itu. Karena mereka nggak mau berrelasi dengan Yesus, mereka nggak mau berrelasi dengan sang bayi Yesus. Orang yang berakar di dalam Kristus dibangun di atas Kristus, dia bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara perhatikan ya, itu kekristenan ini adalah pembelajaran terus-menerus. Bukan tanpa tradisi, sebetulnya di sini waktu dikatakan ya, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ini juga sebetulnya ini semacam narasi polemik dengan yang dikatakan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ada tradisinya. Kekristenan sendiri juga ada tradisinya di sini. Bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. The content of the faith. Kalau sudah baca dalam komentari ada perdebatan di dalam komentari, hal sederhana bisa rumit sekali ya. Ini bertambah teguh di dalam iman. Iman yang seperti apa maksudnya? Atau bertambah teguh di dalam iman, di dalam berimannya sendiri. Atau apa sih sebetulnya? Singkat cerita ya. Secara grammar setelah diperhitungkan semuanya, tafsiran yang paling persuasif itu adalah bertambah teguh di dalam iman yang percaya sesuatu itu, content of it ya maksudnya. Bukan bertambah teguh di dalam tindakan eksistensial beriman, kita bukan memegahkan kehebatan beriman ya, saya pikir bisa misleading ya. Yang mana yang lebih penting ya, itu iman saudara dan saya, bisanya beriman saudara, atau yang diimani oleh kita, yang mana ya sebetulnya yang lebih besar itu? Saudara beriman kepada Kristus, yang lebih besar itu Kristus yang kita imani ya, sehingga kita bisa ada objek iman, atau iman kita ya sebetulnya yang disaksikan itu. Lihatlah iman saya yang besar, kesanggupan saya beriman, saya bisa percaya dan bukan tidak percaya gitu. Loh, jadi ini pamerannya itu yang disaksikan itu sebetulnya Kristus atau imannya manusia ya sebenarnya. Yang mana ya sebenarnya? Rumit ya sebetulnya nggak rumit sih. Kalau kita mengerti solus Kristus, nggak rumit. Solus Kristus ya, waktu kita mengatakan solus Kristus itu iman kita pun sola fide itu harus dibawakan harus dibawakan. Baru kita bisa bicara tentang solus Kristus. Solus Kristus itu bukan sesuatu yang solus Kristus di satu sisi ya, sola fide sisi yang lain. Kalau nggak ada saya yang beriman, apa artinya Kristus yang diimani? Oh, bukan bukan sejajar seperti ini ya. Apalagi nggak sejajar, apalagi iman kita yang lebih di atas Kristus yang dikaburkan oleh kebesaran iman kita. Apakah itu kekristenan,
Kekristenan kok mengaburkan Kristus ya. Sekali lagi ya, saya. Justru waktu seseorang berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, baru dia bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan. Waktu dikatakan iman yang telah diajarkan, ini bicara tentang content of faith, ini bicara tentang object of faith, tidak lain tidak bukan adalah ya kepenuhan Allah di dalam Kristus, itu lagi saya. Selalu bergerak ke arah sana. Perhaps rather marginal ya di sini terus kemudian seperti kayak agak nggak penting. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tapi ini bukan nggak penting, saya. Ini luar biasa penting ya. Ini adalah tandanya. Memang ya kalau secara saya pemusisian ya. Memang nggak sejajar dengan imperatif hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia ya. Bahkan bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan itu pun ya adalah result daripada dua yang pertama ini. Berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Tapi waktu dikatakan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur ya. Ini another result atau effect atau tanda ya mungkin lebih baik. Kalau orang itu betul-betul mengerti sufficiency of Christ yang di dalamnya itu berdiam seluruh kepenuhan Allah, itu dia bersyukur saya. Sekali lagi ya saya. Orang yang bersyukur ya, itu ada kaitannya dengan sufficiency of Christ. Kalau kita sulit bersyukur ya, kalau hidup kita itu terus isinya adalah ketidakpuasan ya, terus isinya adalah grudges. Ini berarti tanda bahwa kita nggak melihat Kristus itu menampung seluruh kepenuhan Allah. Kita adalah penganut agama Kristus plus. Oh Kristus iya, tapi bagaimana dengan persoalan ini? Kristus plus yang lainnya. Bagaimana dengan problema kehidupan saya? Atau mungkin justru Kristus lebih shining, Kristus lebih kinclong kalau problem hidup saya terselesaikan. Kalau gitu Kristus bukan saja plus, tapi di bawahnya sebenarnya. Yang lebih di atas itu adalah kepenuhan penyelesaian problema hidup saya. Kepenuhan penyelesaian problema hidup saya. Gak bicara kepenuhan kealahan. Makanya Herodes ya, waktu melihat Kristus ya, dia nggak pernah tertarik dengan kepenuhan kealahan. Dia tertarik dengan posisinya sendiri. Dia tertarik dengan kebesarannya sendiri. Dia tertarik dengan kelanggengan power play yang ada pada dia. Lalu waktu Kristus hadir, ya dia terancam lah pasti. Karena memang yang dikejar bukan kepenuhan kealahan. Herodes nggak pernah tertarik dengan kepenuhan kealahan. Lalu Kristus ya dibunuh. Karena ini dengan dibunuh ini akan melanggengkan saya punya kekuasaan. Kekuasaan saya adalah everything yang harus dipertahankan. Gak ada kepenuhan kealahan saya di situ, gak ada. Makanya Kristus juga gak penting. Tetapi saya orang yang di dalam kehidupannya ya mendapatkan segala sesuatu ya, literally segala sesuatu ya. Kalimat ini sounds cliche ya, tapi kita nggak bisa overemphasize ya, sebetulnya di dalam kehidupannya. Kekristenan itu sederhana sekali ya, sederhana. Saudara mendapatkan segala sesuatu di dalam Kristus. Lalu seperti Paulus ya, waktu menemukan Kristus, pengenalan ya, akan Tuhanku itu lebih mulia daripada segala sesuatu. Sampai yang lain ini terlihat seperti sampah ya, literally seperti sampah. Pengejaran mutiara yang berharga itu ya, mutiara-mutiara yang lain ya dia jual semuanya. Ini order dapat mutiara ini nggak bisa banding dengan mutiara-mutiara yang saya sudah punya ini. Pale in comparison, jadi kelihatan pucat sekali, nggak menarik dibandingkan dengan kemuliaan Kristus ya. Sehingga nggak perlu ada plus-plus yang lain, karena ya memang solus Kristus, betul, solus Kristus. Di dalam Kristus ada segala sesuatu, ada kepenuhan kealahan. Termasuk persoalan saudara dengan happiness itu ya, happiness. Siapa sih saudara di dalam kehidupan yang nggak mau happy ya? Kita mau happy betul ya, to be human ya, better to be happy. Nggak salah sih saudara, nggak salah, nggak perlu terlalu kritikal juga dengan ini. Tapi even itu pun ya saudara, juga tetap di dalam Kristus. Saudara mendapatkannya di dalam Kristus. Yang bikin kita kurang happy itu justru karena Kristus plus ya. Berhala-berhala itu nggak memberikan happiness yang sejati. Bikin hidup miserable yang iya. Karena nggak pasti banget so happiness-nya gitu. Kasihan sekali ya diombang-ambingkan oleh circumstance yang always changing. Nggak dibangun di dalam Kristus, nggak berakar di dalam Kristus.
Akhirnya ya ini saya ngantri ya, saya berhala-berhala itu ngantri. Siapa yang menyediakan ruangan untuk berhala ini? Ya kita sendiri kayaknya. Siapa ya saya ini saya lupa saya siapa yang mengatakan seperti ini ya. Tapi kalau kita menyembah Kristus, kalau kita nggak menyembah Kristus ya, itu yang menggantikan itu langsung adalah berhala-berhala gitu. Nggak ada manusia nggak menyembah itu, nggak ada, nggak ada manusia nggak menyembah, nggak mungkin itu manusia nggak worship. Manusia always worship, tapi worship apa gitu ya? Pertanyaannya di sana gitu. Nah yang bahaya ini adalah worship sinkretis ya, sinkretis satu sisi kayaknya ada Kristus, sisi yang lain masuk filsafat kosong dan palsu menurut ajaran turun temurun. Masih percaya superstition di dalam kehidupan ini. Tapi kalau ditanya ya dia masih percaya Kristus juga, padahal itu sebetulnya tidak menurut Kristus, tapi nggak bisa disaring gitu loh saya. Sekali lagi ya saya, siapa sih di dalam dunia ini yang nggak ada bias kebudayaan? Kita semua ada bias kebudayaan ya. Saudara dari suku apapun gitu, kita semua ada bias kebudayaan, kita ada bias biografi, of course ada bias biografi. Saudara ada bias pendidikan keluarga, ya saya juga, semua orang ada bias pendidikan keluarga, pasti kok, nggak bisa kita menghindari ini, dan ini turun temurun juga kan sebetulnya saya. Itu sesuatu yang given, kita nggak bisa nggak ada saya. Tetapi ya saya yang boleh diharapkan di dalam kekristenan, waktu tidak menurut Kristus ya, kita itu harusnya bisa detect ya. Ini harus ada spiritual discernment. Ini nggak menurut Kristus sebetulnya, ini nggak cocok dengan Injil yang kita percaya. Bukan hanya dengan mengatakan, ya nggak bisa dong, saya kan sudah terlahir seperti ini, saya dididik di dalam keluarga seperti ini, saya adalah ras ini, saya adalah suku ini dengan kebudayaannya seperti ini. Ya sudah ini begini saja gitu, tinggal dicampurin sedikit dengan Kristus gitu. Persoalan identitas lagi ya saya, nggak rooted in Christ ya. Itu salah satu problem ya di dalam kitab Esther kan. Ya bicara ini kan saya, identitas itu. Ada persoalan identitas, gimana ya ini di tempat kafir, bukan cuma di tempat kafir, diangkat, di elevated sampai jadi ratu gitu. Nyaris bisa hilang loh saya itu identitas gitu. Sekarang bagaimana gitu? Tetap mempertahankan identitas, saya ratu loh, ini posisi tinggi sekali loh. Nggak semua orang loh bisa di dalam posisi ini. Loh. Atau tetap mempertahankan Jewish rootedness ini loh, bangsa yang mengenal Allah, nggak peduli ratu atau tukang sapu atau apa, tapi rootedness di dalam Tuhan, di dalam Yahweh itu yang dipertaruhkan kan sebetulnya itu. Ya bersyukur akhirnya terus kemudian yang dipilih itu adalah identitas yang benar. Gitu. Tapi kitab Esther ini berulang terus ya sepanjang sejarah. Gitu. Saudara dan saya juga lagi-lagi harus memilih seperti Esther. Gitu. Mempertahankan status quo kayak gini, ya kehidupan saya sudah aman, sudah bagus ini ya, jangan diganggu-ganggu, jangan terlalu idealis, bahaya kamu. Jangan suka polemik-polemik, aduh ini sudah bagus ya, keadaan seperti ini, sudah tenang kayak begini. Jangan bicara-bicara yang terus bisa menyinggung orang lain, apalagi menyinggung orang yang powerful, bahaya itu. Selalu ada pertaruhan ini ya saya. Esther juga bisa berpikir seperti ini, bahaya dong saya ketemu lagi sama si Ahasveros ini kan membahayakan posisi saya kayak gini, enggak dipanggil. Lebih baik saya sudahlah, ini kan switch identitas yang nyambung mulus gini kan yang menyenangkan ya. Yang enggak terlalu diketahui Jewishness tiba-tiba jadi ratu ya sudahlah, saya juga enggak harus terlalu menekankan lah, saya punya rootedness di dalam Yahweh. Pencobaan saudara dan saya juga kan sebetulnya gitu. So filsafat yang kosong ini ya, meskipun di dalam konteks Kolose ini adalah sesuatu yang lain ya, yang bukan seperti di dalam zaman kita sekarang, tapi keep repeating ya, keep repeating filsafat kebudayaan yang kosong, yang palsu. Kalau di komentari sekali lagi pakai dikatakan itu devoid of spiritual substance, devoid of spiritual substance. Nggak membuat kita bertumbuh, nggak membuat kita itu bertumbuh di dalam Kristus. Karena apa kita membuang ini? Sekali lagi ya karena kita sadar bahwa di dalam Kristus, di dalam bayi Yesus yang kecil itu, berdiam bodily bodily, penekanan bodily. Again, forget the extra Calvinisticum thing. Di dalam bodily, paradoxically, bodily itu jelas terbatas ya, pasti ini kan bicara human nature kan berarti. Itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ya memang misteri inkarnasi itu paradoks seperti ini gitu. Mungkin nggak perlu diselesaikan juga dengan
Di satu sisi terbatas, di sisi yang lain tidak terbatas gitu, malah bikin orang lain bingung kali ya gitu. Seperti orang juga bisa bingung sekali kalau kita bilang Yesus di satu sisi mati di kayu salib, di sisi yang lain dia nggak mati. Wah kan kacau ya soal kalimat seperti ini gitu. Ini bisa masalah soal kalimat ini gitu. Cukup dengan mengatakan apa yang dikatakan oleh Alkitab di atas kayu salib, Yesus menurut natur manusianya mati, Yesus dia mati, memang mati gitu. Kita nggak membicarakan lagi tentang keilahiannya kok masih ada mati dan sebagainya. Itu nggak perlu dibicarakan, saya. Yang matikan pribadi Yesus. Sama ya, saya. Waktu di sini dikatakan, waktu penulis Kolose menekankan seluruh kepenuhan kealahan, seluruh kepenuhannya itu berdiam di dalam Kristus secara jasmania, saya. Bodily. Mungkin kalau bicara spiritually ya, itu ya statement yang nggak terlalu menggigit bagaimana ya saya. Nah, divine nature, ya sudah dong selesai gitu kan. Tapi yang di sini ditegaskan itu secara jasmani ya, saya. Secara jasmani ya. Di dalam bayi Yesus ini loh ya, yang terbatas ini ya, yang masih belajar ya, yang manusia sejati ini ya, itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan dan ini kekristenan saya. Ini baru kita bicara tentang kekristenan. Beberapa waktu lalu ini ya Pak di persekutuan doa ya kalau nggak salah ya, Pendeta Jethro ada share poin yang mirip seperti ini ya. Kita mengharapkan waktu pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam kesempurnaan, tapi waktu kita baca tentang silsilah ada orang-orang kafir, ada perempuan gitu ya, ada yang nggak jelas banget gitu ini ya. And yet itu dipakai di dalam silsilah Kristus. Malu-maluin nggak sih kayak gini ini gitu. Tapi kan message-nya memang di situ ya. Kalau Tuhan bekerja, ya dia bisa bekerja melalui yang nggak sempurna, yang kurang, yang nggak memenuhi syarat, yang unqualified. Bayi manusia itu sebetulnya unqualified kan ya, untuk menampung seluruh kepenuhan kealahan, unqualified sebenarnya. Gereja saudara dan saya, ya unqualified pasti saya menampung kepenuhan kealahan gimana ya? Sesuatu yang nggak mungkin sebetulnya. Tetapi sekali lagi ya saya, ya inilah berita Natal. Yang penuh itu di dalam segala kepenuhannya, hadir secara jasmani ya, di dalam kerentanan, ya, di dalam kerapuhan. Paulus pakai istilah kita ini seperti kayak bejana ya, bejana, bukan bejana baja ya, saya bukan bejana yang bisa pecah gitu. Tapi yang membuat berharga itu ya, bukan kuatnya bejana itu, bukan kuatnya iman saudara dan saya, bukan. Yang membuat berharga itu adalah isi dari bejana itu ya. Isinya itu adalah Kristus. Kiranya kita membawa pulang berita Natal pada tahun ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami sekali lagi merenungkan di dalam Engkau, kami mendapatkan segala sesuatu bahkan lebih melampaui dari yang kami layak untuk menerimanya. Tuhan memberikan kepenuhan kealahan itu di dalam Kristus dan Kristus memberikannya kepada kami jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya sepanjang umur hidup kami tidak tertarik dengan yang lain. Kami tidak mengalihkan pandangan kami sesuatu yang lain yang kami anggap perlu ditambahkan karena seolah Kristus tidak cukup, kurang menarik, kurang unik, perlu hiasan, perlu dekorasi, perlu tambahan-tambahan. Dan kami berharap supaya di dalam Natal ini kami boleh mendapati Kristus saja. Kristus di dalam segala kesederhanaannya yang juga tidak ada dekorasi, tidak ada lampu-lampu yang mewah, tidak ada perkakas-perkakas yang layak untuk dipergunakan, tapi Kristus yang apa adanya. Dan kami berharap di dalam perjalanan kehidupan kami mengikut Engkau, kami boleh berjumpa dengan Kristus yang apa adanya. Kristus yang tersalib, yang tidak mengenakan sesuatu yang boleh dibanggakan oleh dunia ini. Dan kami pun juga menjalani kehidupan seperti Engkau, karena kami
sudah menerima Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menghidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu, membawa kami ke dalam kehidupan yang bebas, mengikut Engkau, bebas dari dosa, bebas dari daya tarik dunia ini, bebas dari diri kami sendiri, dan mengikut Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.